なんだからお前たちは、君もノエも。黙って。じゃん。Ohayo, konnichiwa, konbanwa, para kocokersku yang kusayang ya. Khususnya untuk cewek sih, kalau cowok agak gimana gitu ya. Pada video kali ini, sesuai requestan kalian nih, Abang Nime yang tampan dan menawan ini akan membawakan alur cerita dari anime Vanitas no Carte season yang kedua. So, buat kalian yang belum nonton season satunya, alangkah baiknya tonton dulu ya teman-temanku. Supaya apa? Ya, supaya alur ceritanya bisa nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuk langsung aja lah ya, kita gas cerut ke alur ceritanya, Mamang. Cerita anime ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Babang Vanitas, Noe, Dante, serta saudara Dante bernama Johan yang sudah tiba di Kafaudan guna memastikan mengenai rumor monster serigala yang digadang-gadang merupakan sosok dari vampir kutukan yang diketahui bernama Bete. Akan tetapi setibanya mereka semua pada sebuah hutan, seketika membuat Noe kegirangan sendiri karena suasana hutan ini mengingatkan Noe akan kenangan masa kecilnya di saat Noe masih tinggal bersama gurunya dahulu. Tanpa Noe sadari, rasa kegirangan tersebut membuat dirinya sudah terpisah dengan Babang Vanitas dan yang lainnya. Sadar akan Noe yang kini tak berada di sisi Babang Vanitas serta yang lainnya pun langsung bergegas mencari keberadaan Noe di hutan antah berantah ini. Sampai sesuatu yang sulit dijelaskan oleh nalar pun terjadi. Ya, suasana hutan yang tadinya hangat dan sejuk, entah mengapa tiba-tiba saja berubah menjadi dingin dan bersalju. Belum sempat Bang Vanitas mencerna situasi ini, tiba-tiba saja muncullah satu pasukan kavaleri yang diketahui tengah memburu Bete. Melihat kemunculan pasukan kavaleri yang muncul di hadapan Babang Vanitas serta iklim yang berubah dalam sekejap mata, membuat Babang Vanitas menyadari bahwa kini mereka semua sudah dibawa masuk ke alam lain tempat Bete berada. Hingga tiba-tiba saja... Ya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan kemunculan sesosok Bete. Atau agar lebih enak didengar, kita sebut saja serigala kutukan. Yang muncul tepat di hadapan Babang Vanitas serta seluruh pasukan kavaleri. Melihat target buruannya sudah berada tepat di hadapan mereka, tentu seluruh pasukan kavaleri tanpa basa-basi lagi langsung menyerang sang serigala kutukan itu. Tapi ya naas, usaha mereka sia-sia. Dan pada akhirnya sebagian besar pasukan kavaleri harus habis terbantai oleh sang serigala kutukan tersebut. Di sisi lain, Babang Vanitas yang sadar tidak mungkin untuk melawan sang serigala kutukan yang terlalu overpower, tentu membuat Babang Vanitas tidak memiliki pilihan lain selain kabur. Hingga muncullah Jane. Nah, buat kalian yang penasaran kenapa bisa tiba-tiba aja ada Jane, jadi begini Kocokers. Sebenarnya dulu Jane pernah ditugaskan oleh Ruthiven untuk membunuh sang serigala kutukan ini. Tapi sayangnya saat itu Jane gagal membunuh sang serigala kutukan dikarenakan sosok di balik serigala kutukan ini adalah orang yang teramat penting bagi Jane bernama Chloe. Tentu, sebagai seorang buruh atau algojo yang bertugas untuk membunuh seluruh vampir kutukan, kegagalannya dalam membunuh Chloe adalah sebuah kesalahan besar yang paling Jane sesalkan. Ya, meskipun dari hati kecilnya Jane sangat tidak ingin membunuh Chloe, tapi apa daya, tanggung jawab yang diberikan kepadanya jauh lebih penting dibandingkan ikatan Jane dengan Chloe. Maka dari itu, ketika Jane mendengar kemunculan serigala kutukan atau Chloe di Gefaudan, Jane pun memohon kepada Ruthiven untuk mengizinkannya kembali membunuh Chloe sekali lagi. Begitu, Kocokers. Oh iya, untuk penjelasan lebih detail mengenai hubungan Jane serta Chloe, nanti deh ya kita bahas seiring berjalannya alur cerita. Lanjut, di tempat yang berbeda, kini kita diperlihatkan Noe secara kebetulan bertemu dengan pasukan kavaleri yang masih selamat. Namun tiba-tiba saja... Oh ya?
Ya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan seorang anggota Paladin yang tanpa belas kasih sedikit pun langsung mengirim sang pasukan kavaleri yang malang itu ke Isekai. Oh iya, sang Paladin psikopat ini bernama Astolfo, seorang Paladin peringkat ke-12 yang diberikan gelar oleh gereja yaitu Batu Delima. Alasan Astolfo sendiri membantai pasukan kavaleri ini bisa dibilang cukup simpel ya Kocokers, karena mereka semua mengira bahwa Astolfo adalah seorang wanita. Ya, meskipun penampilan Astolfo ini samar-samar terlihat seperti wanita yandere, namun faktanya Astolfo adalah Hode. Nah, Astolfo yang sudah mengetahui bahwa identitas Noe ini merupakan sesosok vampir, tentu tanpa babi bu bebo, Astolfo langsung menyerang Noe dengan membabi buta. Noe sendiri yang tidak ingin menyakiti manusia, hanya bisa terus-menerus menghindar dari serangan Astolfo, meskipun tubuh Noe tak jarang terkena sayatan. Hingga ketika Noe terpojok, ya, tiba-tiba saja muncullah Jane yang tengah bertarung dengan sang serigala kutukan, dibarengi dengan kemunculan Babang Vanitas yang langsung menyelamatkan Noe. Babang Vanitas yang sadar Noe terluka akibat pertarungannya dengan Astolfo seketika bertanya kepada Noe, apakah si cebol itu lebih kuat dari Roland atau tidak? Mendengar pertanyaan tersebut, tentu Noe menjawab si cebol itu sama sekali tidak sebanding dengan Roland dan tidak semenakutkan dibandingkan Roland. Dan Babang Vanitas pun kembali bertanya kepada Noe, lalu kenapa kau bisa babak belur seperti itu? Noe yang mendengar pertanyaan Babang Vanitas kali ini hanya bisa terdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Babang Vanitas yang sadar bahwa Noe tidak mungkin dapat melukai Astolfo karena statusnya yang seorang manusia, maka kali ini Babang Vanitas pun berinisiatif untuk mengambil alih pertarungan Noe dengan Astolfo dengan cara... パラディンが来てるだって石のアストルフォーは誰それごめん全然知らないわジョージア相手ならなんとかなる気がするあ嘘だろ男なのマジかよペッペー Tentu, Astolfo yang mendengar kalimat ejekan brutal dari Babang Vanitas seketika membuat emosi Astolfo tersulut. Namun, sebelum Babang Vanitas bertarung, Babang Vanitas meminta kepada Noe untuk menghentikan niat Jane yang ingin membunuh sang serigala kutukan itu. Hingga ketika Babang Vanitas tengah bertarung dengan Astolfo, serta Noe yang tengah mati-matian menghentikan niat Jane yang ingin membunuh sang serigala kutukan, tiba-tiba saja... Ya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan kemunculan sesosok carlatan yang lagi-lagi muncul di hadapan Noe. Sebenarnya nama asli dari sosok carlatan ini adalah Nenia ya Kocokers, dan carlatan itu nama organisasinya. Tapi karena Aeng udah nyaman gitu manggilnya carlatan, jadi kita panggil aja si Nenia ini carlatan aja ya. Lanjut, Astolfo yang melihat Jane tengah lengah karena terus-menerus mendapatkan hasutan dari carlatan, mengambil kesempatan tersebut untuk membunuh Jane. Namun... Iya, Babang Vanitas yang tidak ingin gadis yang ia cintai terluka, dengan sigapnya langsung melindungi Jane. Ya, meskipun Babang Vanitas harus rela terkena sayatan Astolfo sih, tak tahan dengan situasi yang membagongkan ini, Babang Vanitas pun seketika mengeluarkan kitab bulan birunya untuk mengakhiri pertunjukan dari carlatan. Akan tetapi... Ya, entah dari mana tiba-tiba saja ada sebuah pisau yang memutuskan rantai kitab bulan biru milik Babang Vanitas hingga membuat kitab bulan biru milik Babang Vanitas ini kehilangan kendali.
Selang beberapa waktu, kita Babang Vanitas yang tergeletak di salju tiba-tiba saja dipungut oleh sesosok rambut legend bernama Jin. Selain mengambil kita Babang Vanitas, Jin serta Chloe juga membawa Noe yang tengah terluka tak berdaya dan tak sadarkan diri. Ya, jadi Loli ini adalah Chloe dan sang rambut legend alias Jin ini merupakan bawahan dari Chloe ya Kocokers. Loli dan rambut legend, gak bahaya tah? Oke, lanjut. Di waktu yang bersamaan, Jane yang melihat Babang Vanitas tengah terkulai lemas tak berdaya akibat racun yang ia terima karena melindungi Jane, berinisiatif membawa Babang Vanitas pada sebuah gubuk. Setibanya Jane dan Babang Vanitas pada gubuk terpencil ini, Jane pun langsung menyalakan api untuk menghangatkan mereka berdua. Dan setelah itu Jane pun meminta kepada Babang Vanitas untuk Sa, Vanitas. Fuku o nuide. ya, dikarenakan pakaian mereka berdua sudah basah akibat terkena salju di luar, dan jika terus dipakai takutnya mereka akan terkena hipotermia, maka Jane pun meminta kepada Babang Vanitas untuk membuka bajunya, dan Jane akan menghangatkan Babang Vanitas dengan cara kulit ke kulit. Tak hanya sampai situ saja teman-teman jombloku, karena racun Astolfo ini semakin lama semakin menyebar ke dalam tubuh Babang Vanitas, Jane pun berinisiatif memberikan sebuah minuman kepada Babang Vanitas. Tapi ya karena Babang Vanitas terus-menerus menolak tawaran dari Jane, maka dengan terpaksa Jane pun memberikan minum ke Babang Vanitas dari mulut ke mulut. Ya, mulut ke mulut, gak cuma sekali lagi tapi 2 kali. Aduh, jadi haus. Oke, lanjut. Tak terasa hari pun berganti. Jane yang terbangun sendiri dalam gubuk tanpa kehadiran Babang Vanitas di sisinya. Tentu hal yang ada di pikiran Jane pertama kali adalah kondisi Babang Vanitas. Tapi ya, overthinking Jane ini tak berlangsung lama ketika Jane melihat keadaan Babang Vanitas yang sudah sehat walafiat. Ya, meskipun Jane masih belum dapat menerima perasaan cintanya kepada Babang Vanitas, tapi di dalam hati kecilnya Aing yakin gitu, benih-benih cinta Jane kepada Babang Vanitas udah mulai muncul. 傲慢な態度とは違う弱々しい姿がなんだか新鮮でちょっと可愛かったかもなんて。 Di tempat yang berbeda, Dante yang sedari tadi membuntuti Chloe serta Jin langsung memberikan laporannya kepada Babang Vanitas mengenai Noe yang diculik serta kitab bulan biru milik Babang Vanitas yang diambil oleh Jin. Akan tetapi Babang Vanitas yang mendengar kabar tersebut dari Dante bukannya merasa terima kasih atau apa gitu ya, justru Babang Vanitas malah melakukan ini. お前が俺に隠していることを全て話せ、ダンテ。 Ya, Babang Vanitas yang mencurigai tujuan Dante dan Johan datang ke tempat ini seketika mengarahkan sebuah pisau ke mereka berdua dan memaksa mereka berdua untuk mengaku pada siapa mereka bekerja kali ini dan apa tujuan mereka datang ke Gevaudan bersama Babang Vanitas. Serta jika Dante tidak ingin menjawab semua pertanyaan Babang Vanitas, maka dengan berat hati Babang Vanitas tidak akan segan-segan untuk membunuh Dante serta Johan saat ini juga. Hingga おい、私の家族に手出したら殺すわよ。やってみろ。 iya, Johan yang kita tahu biasanya merupakan sosok periang dan lemah lembut, tiba-tiba saja berubah menjadi mengerikan ketika mengetahui saudaranya diancam oleh Babang Vanitas. Tak ingin suasana semakin runyam, pada akhirnya Dante pun mulai menceritakan semuanya kepada Babang Vanitas. Jadi saat ini Dante bekerja dengan Tuan Franciscus Varney, atau lebih dikenal dengan sebutan iblis mesin jam Marquis Machina. Ya, untuk sosoknya sendiri Ain juga gak tahu ya Kocokers, karena memang di anime pun masih belum diceritakan mengenai Tuan Franciscus ini. Sedangkan tujuan Dante datang ke Gevaudan itu ada 3.
Yang pertama, membuat Babang Vanitas yang merupakan anggota klan Bulan Biru terlibat dalam kasus ini. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah mesin pengubah itu benar-benar ada atau tidak. Serta yang ketiga, membawa mesin tersebut kembali dengan Dante jika hal tersebut memungkinkan. Nah, mesin apakah yang dimaksud oleh Dante itu? Jadi, pada zaman dahulu kala, keluarga Chloe yang dikenal dengan keluarga Dapchier tengah meneliti sebuah mesin yang dapat mengubah formula dunia. Dan karena mesin tersebut pula lah, keluarga Chloe menciptakan sosok makhluk mengerikan yang sekarang lebih kita kenal dengan sebutan Bettega Faudan atau sosok serigala kutukan. So, demi mengatasi masalah tersebut, vampir seperti Jane dan anggota gereja seperti Astolfo ditugaskan untuk membunuh sang serigala kutukan tersebut. Begitu teman-temanku. Di tempat yang berbeda, kini kita diperlihatkan Noe yang terbangun pada sebuah kastil akibat dirinya yang tengah dikenyot oleh Loli. Jin, sang rambut legend yang mengetahui kini Loli kesayangannya tengah mengenyot dari pria lain selain dirinya, tentu merasa cemburu luar biasa kepada Noe ya Kocokers. Namun ya, di luar itu semua, Jin ini merupakan sosok vampir yang baik hati dan tidak sombong kok. Itu semua dibuktikan ketika Jin yang sudah mengeringkan baju Noe serta memperbaikinya. Oh iya, di sini juga Jin meminta kepada Noe untuk turun ke bawah setelah Noe memakai pakaiannya tersebut. Singkat cerita, setelah Noe sudah menggunakan pakaiannya kembali dan turun ke lantai bawah, Noe dikejutkan dengan kemunculan boneka instrumen otomatis yang menemani Chloe. Dan sosok... Ya, Charlatan. Jadi alasan kenapa Charlatan bisa berada di sisi Chloe adalah karena Chloe sendirilah yang memberikan nama aslinya kepada Charlatan. Demi keinginan Chloe itu bisa terwujud. Sedangkan Charlatan yang benar-benar sangat menginginkan nama asli dari Noe, lagi-lagi berusaha membujuk Noe untuk memberikan nama aslinya kepada Charlatan. Tentu, Noe yang memiliki dendam luar biasa kepada Charlatan seketika naik hitam hingga mengakibatkan kekacauan di ruang makan milik Chloe. Sampai tiba-tiba saja... Noe yang terbangun dari pingsannya tiba-tiba saja melihat Jin yang tengah menyiapkan sup hangat untuk dirinya. Pada awalnya sih Noe mengira Jin ini benar-benar sesosok vampir yang baik hati dan lemah lembut ya Kocokers. Sampai Noe menyadari bahwa makanan yang diberikan Jin kepada dirinya sudah dicampurkan dengan racun. Jin yang sadar akan racun yang diberikannya udah mulai bereaksi pada tubuh Noe seketika menyodorkan darahnya kepada Noe untuk diminum. Ternyata Jin ini tahu gitu bahwasalnya Noe memiliki sebuah kekuatan yang dapat melihat ingatan orang lain ketika Noe meminum darahnya. Maka dari itu Jin ingin Noe dapat memahami perasaan dirinya serta Chloe. Scene pun flashback pada paruh kedua abad ke-16 atau sekitar tahun 1600-an lah. Saat itu Chloe terbangun menjadi seorang vampir akibat efek samping yang ditimbulkan dari mesin pengubah formula dunia yang tidak stabil. Ya, vampir Kocokers. Jadi Chloe ini bukan murni vampir dari lahir ya. Akibat dirinya yang tiba-tiba saja berubah menjadi vampir, pertumbuhan tubuh Chloe pun berhenti ketika dirinya menginjak umur 11 tahun. Selain itu juga agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat mengenai anak raja yang sudah berubah menjadi vampir, masyarakat pun diberitahu bahwasalnya Chloe Dapchier sudah meninggal dikarenakan sakit. Ayah Chloe sendiri yang mengetahui anak semata wayangnya kini sudah berubah menjadi vampir akibat efek samping penelitiannya selama ini, berjanji kepada Chloe bahwa dirinya akan melakukan segala cara dan upaya agar anak kesayangannya ini dapat berubah menjadi manusia kembali. Tapi ya sayangnya, meskipun ayah Chloe sudah mengumpulkan para penyihir hebat serta alkemis terkenal dari seluruh penjuru dunia, hal tersebut sama sekali tidak dapat mengubah Chloe menjadi seorang manusia lagi. Sampai pada akhirnya sang ayah pun meninggal dunia. Sebelum kematiannya, ayah Chloe tetap berjanji kepada Chloe bahwa dirinya pasti akan menemukan cara untuk mengembalikan Chloe menjadi manusia. Hingga
ayah Chloe pun seketika masuk isekai. Hari pun berganti bulan, bulan pun berganti tahun, dan tahun pun berganti abad. Chloe jalani hidupnya dengan penuh kesepian dan juga kehampaan. Sampai Chloe bertemu dengan Ruth Heaven dan Jane kecil. Pertemuannya dengan Jane tentu membuat kehidupan Chloe seketika berubah 180 derajat ya Kocokers. Chloe yang biasanya melewati hari-harinya seorang diri dan tentu sangat merasa kesepian sekali, tapi hal itu berubah drastis ketika Jane kecil mengisi keseharian Chloe. Dengan tawa canda penuh kebahagiaan yang indah serta hangat. Dan karena pertemuannya dengan Jane inilah, Chloe baru menyadari betapa indahnya dunia luar yang selama ini tidak pernah Chloe rasakan ketika dirinya mengurung diri di kastil seorang diri. Namun tentu jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Jane kecil yang sudah dijemput oleh Ruth Heaven untuk pulang pun dengan berat hati harus berpisah dengan Chloe. Oh iya Kocokers, sebenarnya tujuan Ruth Heaven menemui Chloe ini adalah untuk mengajak Chloe guna membantunya dalam mewujudkan perdamaian antara vampir dengan manusia yang saat ini kedua belah pihak tengah berkecamuk dalam peperangan yang hebat. Tentu, Chloe yang tidak bisa meninggalkan mesin pengubah formula dunia peninggalan ayahnya, plus Chloe yang tidak bisa meninggalkan kastil ini pun langsung menolak permintaan Ruth Heaven tersebut. Ya, bisa dibilang Ruth Heaven pada zaman ini itu sangat mirip sekali dengan Hoe ya Kocokers. Saat itu Ruth Heaven percaya bahwa vampir serta manusia dapat hidup berdampingan dan dapat memahami satu sama lain. Sampai suatu hari Ruth Heaven tersadar akan pemikiran naifnya tersebut. Di bawah langit merah yang menyeramkan, Ruth Heaven kembali dengan mata kanannya yang sudah terluka parah. Ruth Heaven kembali kepada Chloe untuk meminta mesin pengubah formula dunia dari Chloe. Chloe yang menyadari niat buruk dari Ruth Heaven pun tentu langsung menolak permintaan Ruth Heaven ini. Hingga... Iya, tiba-tiba saja Ruth Heaven mengenyot-nyot darah Chloe agar bisa mendapatkan sumpah setia dari Chloe. Tapi ya sayangnya meskipun Ruth Heaven sudah mengenyot darah Chloe, Chloe sama sekali tidak terpengaruh akan hal tersebut dan justru mengusir Ruth Heaven dari hadapannya. Ruth Heaven yang merasa bersalah pun tentu tidak memiliki pilihan lain selain enyah dari hadapan Chloe. Dan ya mulai dari situlah Chloe kembali dengan kehidupannya yang sendiri dan kesepian sampai Chloe bertemu dengan Jin. Jin yang saat itu kabur dari rumah akibat kekerasan yang sudah dilakukan oleh ayahnya tak sengaja bertemu dengan Chloe. Melihat Jin ini merupakan sosok vampir sama seperti dirinya, membuat Chloe serta Jin dapat mengerti penderitaan satu sama lain. Singkat cerita, kasus mengenai serigala kutukan pun mulai marak terjadi di daerah Chloe. Para masyarakat yang mendengar kabar simpang siur mengenai keluarga Chloe yang sudah meneliti sebuah penelitian aneh di kastilnya, membuat masyarakat berasumsi bahwa Chloe inilah dalang di balik serigala kutukan tersebut. Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang sudah tidak bisa berpikir jernih ini pun berbondong-bondong menghampiri kediaman Chloe dengan ditemani sesosok Buro yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jane dengan niat untuk membunuh Chloe. Jin yang sadar akan hal tersebut tentu akan melakukan segala cara demi melindungi Chloe yang ia cintai. Meskipun itu harus memberikan nama aslinya kepada charlatan. Tapi ya selagi hal tersebut bisa memberikan Jin kekuatan yang overpower, Jin tidak peduli. And ya maka dari itu dengan kekuatan yang ia dapatkan dari charlatan, Jin pun berubah menjadi sang serigala kutukan. Ya, ternyata sosok di balik serigala kutukan itu adalah Jin ya Kocokers, bukan Chloe. Sementara itu, Chloe yang sadar bahwa Jin sudah mengorbankan dirinya demi Chloe, Chloe pun tanpa basa-basi langsung pergi menyelamatkan Jin dari buruan masyarakat dan juga Buro. Dalam salju yang lebat, Chloe tertatih-tatih membawa tubuh Jin yang tak berdaya hingga... Ya, alangkah terkejutnya Chloe ketika mengetahui bahwa sosok Buro yang sudah memburunya selama ini adalah sahabat Chloe satu-satunya, yaitu Jane. Sadar bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan serta kesengsaraan, Chloe pun memutuskan mengakhiri hidupnya bersama dengan Jin dengan cara melompat dari tebing.
Nah, dalam keadaan putus asa inilah, Charlatan pun menghampiri Chloe dan menghasut Chloe untuk memberikan nama aslinya kepada Charlatan. 絶対に復讐してやる。 Oleh karena sebab itulah, demi mewujudkan balas dendamnya ini, pada akhirnya Chloe pun memutuskan untuk menggunakan mesin pengubah formula dunia. Babang Vanita serta Jane yang melihat cahaya dari kastil milik Chloe tentu tanpa basa-basi langsung utiwi ke kastil milik Chloe tersebut. Babang Vanitas langsung menemui Noe yang selama ini sudah terpisah dengan dirinya dan Jane bergegas menemui Chloe untuk membunuhnya. Oh iya, di sini Jane masih belum sadar ya Kocokers bahwasalnya sang serigala kutukan itu adalah jin bukan Chloe. Lanjut, di tengah perjalanan Babang Vanita serta Noe menuju tempat Chloe, lagi-lagi mereka bertemu dengan Astolfo yang selama ini sudah AFK. Noe yang masih memiliki dendam kepada Astolfo meminta kepada Babang Vanitas untuk tetap fokus kepada tujuannya menyelamatkan Chloe, sedangkan dirinya akan berusaha melawan Astolfo seorang diri. Akan tetapi, setibanya Babang Vanitas di tempat Chloe, Babang Vanitas harus dihadang oleh Charlatan yang terus-menerus menyerang Babang Vanitas. Tanpa kitab bulan birunya, tentu Babang Vanitas tidak bisa melawan Charlatan dan hanya bisa terus-menerus menghindar dari serangannya tersebut ya Kocokers. Sampai tiba-tiba saja 存在固定。 Ya, ternyata tujuan Chloe bukanlah balas dendam pada dunia, melainkan tujuan Chloe yang sebenarnya adalah untuk membunuh Charlatan yang sudah membawa kesengsaraan pada dunia ini bersama dengan dirinya. Namun tiba-tiba saja ya, kita diperlihatkan sosok asli dari Charlatan alias sang ratu vampir. Di sini sang ratu vampir memaksa kekuatan kutukan Chloe aktif sehingga membuat seluruh Gefaudan masuk ke dalam dunia lain. Di tengah kebingungan mereka semua, tiba-tiba saja muncullah Durandal. 素晴らしいお導きに感謝します。神よ。 Ya, tiba-tiba saja Roland muncul di hadapan mereka berdua, diikuti seluruh pasukan Caser yang tiba di Gefaudan. Melihat kedatangan Roland, di sini Babang Vanitas meminta tolong kepada Roland untuk jangan membiarkan rakyat Gefaudan ada yang mati satupun. Karena mau bagaimanapun juga, rakyat Gefaudan ini merupakan tujuan hidup Chloe. Maka jika rakyat Gefaudan ada yang mati satu saja, sudah dapat dipastikan Chloe pasti tidak akan pernah bisa ditolong lagi. Roland yang mendengar permintaan Babang Vanitas tentu mensetujuinya ya Kocokers, namun dengan satu syarat. Jika nanti keadaan semakin buruk, Roland tidak memiliki pilihan lain selain harus membunuh vampir-vampir yang menghalanginya. Oleh karena sebab itulah, sementara Roland dan pasukannya mati-matian melindungi rakyat Gefaudan, sedangkan Noe dan Babang Vanitas mati-matian untuk menyelamatkan Chloe. Di sisi lain, kini kita diperlihatkan Jana yang tengah bergelut dengan emosinya perihal tanggung jawab yang ia harus emban sebagai buruh. Di satu sisi, ia sangat menyayangi Chloe dan tidak rela untuk membunuhnya. Tapi di sisi lain, Jana terbebani dengan tanggung jawabnya sebagai buruh yang sudah menjadi kewajibannya untuk mengeksekusi semua vampir kutukan, tak terkecuali orang yang ia sayangi. Sampai Babang Vanitas datang untuk meyakinkan Jane. Pada intinya di sini Babang Vanitas menanyakan kepada Jane sebenarnya apakah keinginan Jane yang sebenarnya. Karena mau bagaimanapun juga Jane ini adalah wanita yang sangat dicintai oleh Babang Vanitas. Maka meskipun keinginan Jane itu sangatlah tidak penting, emosi yang tidak sedap dipandang, atau mungkin kutukan sekalipun, Babang Vanitas akan mengabulkannya. Enggak, harus Babang Vanitas lah yang mengabulkan keinginan dari gadis yang ia cintai tersebut. Jana yang mendengar perkataan dari Babang Vanitas hanya bisa menjawab, 助けて。ずっとずっと苦しくてたまらないの。お願い、私を、クロエを、助けてバニタス。
任せろ。 Singkat cerita, setelah Babang Vanitas berhasil menemukan kitab bulan birunya, Jin pun berhasil meyakinkan Chloe untuk tidak meninggalkannya seorang diri. Pada akhirnya dengan kekuatan Babang Vanitas pun dapat menyelamatkan Chloe dan merebut kembali nama asli milik Chloe dari Charlatan, serta berhasil mengembalikan Gefaudan dari dunia kutukan milik Chloe. Setelah keadaan sudah kembali normal, yang ada di dalam pikiran Jane hanyalah satu, yaitu Babang Vanitas. Maka dari itu, Jin pun langsung bergegas menemui Babang Vanitas dan memeluk Babang Vanitas sembari terus-menerus berterima kasih kepada Babang Vanitas karena sudah menyelamatkan Chloe. Akan tetapi, di dalam momen yang berbahagia ini, Jane sempat-sempatnya merasa lapar dan langsung mengenyot-nyot darah Babang Vanitas yang lezat dan bergizi itu. Namun... Ya, di sini Jane mencium kening Babang Vanitas dan memperlihatkan senyuman hangat penuh ketulusan kepada Babang Vanitas. Wah, Babang Vanitas yang melihat senyuman kawaii dari Jane benar-benar membuat Babang Vanitas jatuh hati kepada sang vampir kawaii tersebut. For your information aja, Kocokers. Jadi seperti yang kita tahu, selama ini cinta Babang Vanitas kepada Jane itu sama sekali tidak serius ya. Alasan Babang Vanitas sendiri mengapa ia mencintai Jane, karena memang Babang Vanitas yakin bahwa Jane tidak akan pernah mungkin mencintai dirinya. Tapi setelah Babang Vanitas melihat senyuman kawaii dari Jane, justru kini Babang Vanitas merasakan hal yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya, yaitu cinta. Dan ya, pada akhirnya masalah pun berakhir dengan happy ending. Waktu demi waktu pun berlalu dan kini kita diperlihatkan Jane yang tengah menceritakan semua kejadian yang ia hadapi ketika di Gefaudan, termasuk waktu yang ia habiskan bersama Babang Vanitas kepada Luka. Ya, benar saja, Jane ini sebenarnya merasakan hal yang sama dengan Babang Vanitas ya Kocokers. Seperti dirinya yang selalu memikirkan Babang Vanitas, Jane yang tak lagi merasa jijik kepada Babang Vanitas, justru saat ini di mata Jane Babang Vanitas terlihat bersinar. Dan setiap kali Jane memikirkan Babang Vanitas, jantung Jane berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan ketika Luka memberitahu bahwa ciri-ciri Jane ini adalah ciri-ciri orang yang tengah jatuh cinta, reaksi Jane adalah... Suki, watashi ga Vanitas no koto. Luka yang mengira Jane sudah dipelet oleh Babang Vanitas pun langsung membawa Jane kepada Dominic untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada Jane. Tapi ya percuma saja ya teman-teman. Meskipun sudah berbicara dengan Dominic pun, perasaan Jane kepada Babang Vanitas merupakan benar-benar perasaan cinta. Sebenarnya ada satu hal sih yang dikhawatirkan Jane ketika dirinya nanti bertemu dengan Babang Vanitas, yaitu ya, ternyata Jane ini merupakan tipe cewek yang cukup agresif juga ya teman-teman. Tapi ya, di luar itu semua, Dominic yang mendengar cerita Jane sangat tergambar jelas dari mukanya bahwa Dominic sangatlah merasa iri kepada Jane. Oleh karena sebab itulah, Dominic pun mulai kehilangan kendali atas pikirannya dan menemui sesosok anak kecil bernama Mikhail. Nah, siapakah anak kecil bernama Mikhail ini? Nanti deh ya kita bahas seiring berjalannya alur cerita. Lanjut, di tempat yang berbeda kini kita diperlihatkan Amelia yang mengantarkan surat beratasnamakan Mikhail kepada Noe. Yang mana isi surat tersebut adalah...
Wah, Noe yang mendapatkan surat tersebut dari Mikhail tentu langsung bergegas utiwi ke sebuah tempat yang sudah dijanjikan dan langsung menyerang Mikhail secara membabi buta. Sampai... Ya, secara mengejutkan, si Mikhail ini ternyata memegang kitab yang sama dengan Babang Vanitas, yaitu kitab Bulan Biru. Selain itu juga, di sini Mikhail mengaku bahwa dirinya ini merupakan adik dari Babang Vanitas. Sedangkan keberadaan Dominic sendiri berada jauh di atas kincir angin yang kapan saja Mikhail perintahkan Dominic untuk loncat, maka Dominic pun akan meloncat sesuai keinginan Mikhail. Bingung. Gini. Kita mulai dari alasan kenapa Dominic sangat begitu depresi hingga sampai seperti ini ya Kocokers. Jadi semua itu bermula ketika kematian Louis kakak kandungnya. Dan Noe yang saat itu masih belum bisa mengikhlaskan kematian Louis. Dominic yang merasa bersalah karena kalau saja dirinya tidak memberitahu mengenai keadaan temannya kepada Noe serta Louis, pasti hal ini tidak akan terjadi. Atau setidaknya kalau saja yang mati itu dirinya bukan Louis, pasti Noe tidak akan seterpuruk seperti ini. Tapi ya, nasib sudah menjadi bubur. Maka dari itu, demi menembus kesalahannya, Dominic rela memotong rambutnya serta merubah penampilannya agar terlihat mirip dengan Louis. Ya, hal itu bertujuan hanya untuk membuat Noe merasa baikan. Ya, meskipun hal tersebut sudah berlalu cukup lama, tapi tetap saja rasa bersalah Dominic kepada Louis dan Noe masih tersimpan di dalam hatinya hingga saat ini. Rasa kebersalahan itu semakin menjadi ketika Dominic yang secara tidak sengaja bertemu dengan Mikhail. Dan Mikhail yang mencuri nama asli Dominic dengan menggunakan kitab Bulan Birunya tersebut. Jadi ya udah nggak heran lah ya kalau saat ini kesadaran Dominic berada di tangan Mikhail. Lalu bang, kok bisa bang Mikhail memiliki kitab yang sama dengan Babang Vanitas bang? Ya kalau soal itu nanti deh ya kita bahas sesuai alur ceritanya. Lanjut. Nah, sedangkan tujuan Mikhail mengundang Noe ke hadapannya adalah karena Mikhail ingin Noe itu menghisap darah Babang Vanitas guna mengetahui alasan Babang Vanitas kenapa dirinya membunuh ayah mereka semua. Namun ya, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat mustahil, agar Noe tidak bingung gitu, Noe pun dibiarkan untuk menghisap darah Mikhail sebagai gantinya. Nah, karena Noe juga penasaran mengenai masa lalu Babang Vanitas yang selama ini ia tutupi, alasan mengapa Babang Vanitas membunuh ayahnya, serta keselamatan Dominic yang dipertaruhkan, maka dengan terpaksa Noe pun mengenyot darah dari Mikhail. Scene pun berganti dengan diperlihatkannya masa lalu Mikhail kecil yang baru saja diselamatkan oleh Chasers karena ibu kandung dari Mikhail sudah terbunuh oleh vampir. Nah, buat kalian yang penasaran kok bisa Mikhail ini didandani seperti anak perempuan. So, itu semua bisa terjadi karena ibu Mikhail ini merupakan seorang wanita enak-enak ya Kocokers. Dan tak jarang Mikhail pun ditawarkan kepada pelanggan tetapnya untuk dipakai enak-enak juga. Akan tetapi bukan berarti Mikhail yang sudah diselamatkan oleh organisasi Chasers ini nasibnya aman 100% ya. Sebab baru saja sampai gereja, Mikhail sudah diculik oleh Dr. Moro untuk dijadikan bahan percobaannya. Dan disitulah Mikhail bertemu dengan Babang Vanitas. Serta dari kelinci percobaan inilah ikatan mereka berdua pun mulai terjalin ya, meskipun hari-hari yang mereka alami sudah seperti di neraka. Hingga pada puncaknya Dr. Moro ingin mengubah mereka berdua menjadi vampir bulan biru. Nah, agar mencapai tujuannya tersebut, Dr. Moro akan menyuntikkan sebagian darah vampir bulan biru kepada mereka berdua. Ya, meskipun hal tersebut sangatlah menyakitkan dan dapat menimbulkan kematian kepada Babang Vanitas serta Mikhail, tapi sebagai bocil, Babang Vanitas serta Mikhail tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima percobaan Dr. Moro yang sangat menyakitkan tersebut. Hingga tiba-tiba
Ya, muncullah sesosok vampir bulan biru yang kini mereka anggap sebagai ayah. Setibanya Babang Vanitas serta Mikhail di kediaman sang ayah, mereka berdua pun benar-benar dirawat layaknya anak sendiri oleh sang vampir bulan biru ini. Penderitaan serta kesakitan yang selama ini mereka berdua alami ketika berada di laboratorium milik Dr. Moro seolah dibayar dengan kebahagiaan serta kasih sayang yang diberikan oleh sang vampir bulan biru itu. Hingga sebuah kejadian yang tak pernah mereka pikirkan pun tiba. Nah, dikarenakan Babang Vanitas serta Mikhail selama ini sudah dimasukkan darah vampir biru oleh Moro, maka efek samping dari hal tersebut mulai muncul ya Kocokers, dan kemungkinan terburuknya adalah Babang Vanitas serta Mikhail akan mengalami kematian. Sebenarnya sih ada satu jalan untuk mencegah hal tersebut, yaitu menjadi pengikut dari sang vampir bulan biru. Mikhail yang saat ini tengah merasakan gejalanya dari percobaan Moro sih tidak masalah jika ia harus menjadi vampir bulan biru, asalkan dirinya bisa hidup bahagia dengan Babang Vanitas dan ayahnya itu. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh Babang Vanitas. Babang Vanitas lebih memilih mati dibandingkan ia harus menjadi pengikut dari vampir bulan biru. Sampai sebuah kejadian yang masih belum diketahui memaksa Babang Vanitas membunuh sang ayah yang mereka cintai dan memaksa Babang Vanitas menjadi pengikut dari vampir bulan biru tepat di hadapan Mikhail. Tapi ketika Noe sedang asik-asiknya mengenyot darah dari Mikhail dan melihat semua ingatan dari Mikhail, tiba-tiba saja やっと来てくれたね、お兄ちゃん。 Ya, tiba-tiba saja Babang Vanitas muncul tepat di hadapan Mikhail. Melihat kedatangan kakak tercintanya, Mikhail pun mulai menyatakan tujuannya selama ini kepada Babang Vanitas. Yang mana tujuan hidup Mikhail itu sebenarnya adalah menghidupkan kembali sang ayah. Wah, Babang Vanitas yang mendengar tujuan Mikhail terlihat begitu marah dan langsung menembaki Mikhail dengan pistol yang berada di tangannya. Melihat Babang Vanitas terus-menerus menembaki Mikhail, tentu Noe langsung menghalangi niat Babang Vanitas tersebut. Sebab jika Mikhail kenapa-napa, maka Dominic pun akan meloncat dari kincir angin itu. Akan tetapi Babang Vanitas yang mengetahui akan hal ini sama sekali tidak menghiraukan peringatan dari Noe ya Kocokers. Sebab mau Dominic mati atau tidak, itu semua sama sekali bukan urusan Babang Vanitas. Nah, dikarenakan Babang Vanitas sudah tidak mau diajak berkompromi lagi, maka pilihan Noe hanyalah satu, yaitu menghisap darah Babang Vanitas meskipun harus bertarung dengannya. Sedangkan di sisi Babang Vanitas, sebelum kematian sang ayah, sebenarnya sang ayah menitipkan pesan kepada Babang Vanitas, yaitu jangan biarkan siapapun mencuri ingatanmu. Oleh sebab itu, demi menjaga pesan dari sang ayah yang Babang Vanitas cintai, Babang Vanitas tidak segan-segan menembak, bertarung, bahkan membunuh Noe yang berusaha mencuri ingatannya ini. Di tengah pertarungan hidup dan mati antara Babang Vanitas serta Noe, lama-lama membuat Noe sadar bahwa pertarungannya dengan sahabat yang ia sayangi ini sama sekali tidak ada gunanya ya Kocokers. Noe pun tidak ingin jika dirinya harus kehilangan orang yang ia sayangi lagi seperti Louis yang mati terpenggal tepat di hadapannya. Maka dari itu dengan penuh luka, Noe pun meminta kepada Babang Vanitas untuk berbaikan dengan dirinya. Namun ya, Babang Vanitas yang sudah dikuasai emosinya sama sekali tidak menggubris ajakan damai dari Noe, dan justru Babang Vanitas akan membunuh Noe saat ini juga. Sampai... 俺の名前はノエです。バンピールなんかじゃない。自由にはしてやらない。 Iya, Babang Vanitas yang melihat kesungguhan Noe serta rasa tulus Noe dalam menjalani persahabatan dengan dirinya membuat Babang Vanitas tidak dapat membunuh Noe, dan ya akhirnya mereka berdua pun berbaikan. Mikhail yang melihat Babang Vanitas tidak membunuh Noe dan Noe pun tidak berhasil menghisap darah Babang Vanitas, maka dengan berat hati Mikhail pun akan menggunakan kekuatan kitab bulan birunya untuk membunuh Noe, Babang Vanitas maupun Dominic. Akan tetapi
Ya, dikarenakan Mikhail terlalu brutal menggunakan kekuatan kitab bulan birunya, sehingga membuat Mikhail menjadi kehilangan kendali atas kekuatannya tersebut. Ya, karena hal itu pula lah, Dominic pun berhasil bebas dari ikatan Mikhail. Tapi masalah belum berhenti sampai sini aja ya Kocokers. Babang Vanitas yang pada awalnya berniat untuk menyelamatkan sang adik justru hampir saja dibunuh oleh Mikhail kalau tidak ada Noah yang menghentikannya. Hingga tiba-tiba... Iya, 素晴らしい。いいものを。久しぶりだね、私の可愛い子猫たち。Ya, ternyata guru Babang Noe inilah yang selama ini merawat Mikhail ketika ditinggalkan oleh sang ayah dan juga Babang Vanitas. Selain itu juga guru Babang Noe ini pula lah yang memberitahu Mikhail bahwa sang ayah bisa dihidupkan kembali. Sedangkan tujuan guru Noe datang menghampiri mereka adalah ya tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan Mikhail yang tengah terpojok tak berdaya. So, karena semua masalah dapat diselesaikan tanpa korban jiwa, maka anime Vanitas no Karte Season 2 pun berakhir dengan bahagia. Vanitas, 行きましょう。